Tahukah kamu ada petani cabai di pelosok Jawa yang bisa menghasilkan puluhan juta rupiah hanya dari satu musim panen? Iya, kamu nggak salah dengar, bukan dari bisnis online, bukan dari trading, tapi dari tanah, keringat, dan kesabaran. Tapi anehnya, di saat sebagian orang mulai kaya dari ladang, banyak anak muda justru meninggalkan sawah. Katanya bertani nggak bisa bikin hidup mapan. Katanya hasilnya kecil, kerjanya berat. Dan tanpa sadar, pelan-pelan kita kehilangan sesuatu yang dulu jadi sumber kekuatan bangsa ini. Rasa percaya pada tanah sendiri. Saya enggak menyalahkan siapapun. Di tengah dunia yang serba cepat, kita diajarkan bahwa kesuksesan itu harus instan, harus lewat layar, bukan lewat lumpur. Tapi kenyataannya, di balik tanah yang kotor itu, banyak kisah luar biasa yang enggak pernah viral. Kisah orang-orang sederhana yang justru menemukan makna hidup lewat tangan yang berlumur tanah. Dan di antara mereka ada satu orang yang enggak akan pernah saya lupa. Seorang petani cabai yang hidupnya sederhana, bajunya lusuh, tapi tabungannya bikin saya terdiam. Dia bukan pengusaha, bukan influencer, tapi cara berpikirnya, mindsetnya jauh lebih tajam dari kebanyakan orang di kota. Dia pernah bilang begini ke saya, orang kota itu pengen cepat panen tapi nggak mau belajar cara menanam. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi waktu saya pulang ke rumah, kata-kata itu terus terngiang. Karena ternyata di balik kesuksesan para petani cabai yang bisa menghasilkan puluhan juta tiap musim, ada pola pikir, ada disiplin, dan ada strategi yang nggak banyak orang tahu. Dan malam itu saya mulai penasaran, apa sebenarnya rahasia mereka? Apa yang membuat sebagian petani bisa hidup makmur, sementara yang lain terus berjuang dari panen ke panen? Di segmen berikutnya, saya akan ceritakan pertemuan saya dengan seorang petani yang membuka mata saya tentang arti kerja keras, kesabaran, dan cara membaca waktu dalam hidup. Saya masih ingat jelas hari itu. Langit pagi di lereng Gunung Sumbing agak kelabu, udara dingin menusuk sampai tulang. Saya datang ke sebuah desa kecil, tempat sebagian besar penduduknya hidup dari bertani cabai. Tujuan saya sederhana, liputan kecil tentang pertanian modern. Tapi yang saya temukan di sana justru pelajaran hidup yang nggak pernah saya duga. Namanya Pak Joyo, umurnya sekitar 50, kulitnya gelap terbakar matahari, tangannya keras penuh bekas luka kerja. Tapi waktu pertama kali kami bicara, saya langsung sadar, orang ini bukan petani biasa. Cara dia menatap lahan cabainya itu bukan cuma melihat tanaman, dia seperti sedang membaca kehidupan. Kami duduk di pinggir kebun, di bawah naungan pohon pepaya, sambil minum kopi hitam yang diseduh dari termos tuanya. Saya tanya, Pak, kok bisa Bapak panen sampai ratusan kilo, dan katanya bisa dapat puluhan juta tiap musim? Dia tertawa kecil, lalu menjawab pelan, nggak ada rahasianya nak. Yang penting sabar, ngerti tanah, ngerti waktu, sama jangan malas belajar. Saya pikir itu cuma kerendahan hati khas orang desa. Tapi waktu saya melihat catatan tanamnya, saya tercengang. Dalam satu musim, hasil panennya bisa 1,5 ton cabai dari lahan setengah hektar. Dan dia nggak jual ke tengkulak, dia punya jaringan pembeli tetap dari beberapa restoran dan pasar besar di kota. Yang menarik bukan cuma hasilnya, tapi cara dia menyiapkan semuanya. Pak Joyo menanam cabai bukan sekadar menaruh bibit di tanah, dia punya jadwal disiplin yang rapi. 2 minggu sebelum tanam, lahan diolah, dicampur pupuk kandang. Bibit disemai di polybag, dijaga suhu dan kelembapannya. Saat sudah 25 hari, baru dipindah ke lahan. Setiap pagi dia keliling kebun, mengecek daun, batang, dan serangan hama satu persatu. Saya lihat cara dia menyentuh daun cabai itu lembut sekali, seperti sedang membelai bayi. Dan disitulah saya paham, ini bukan sekadar pekerjaan, ini bentuk cinta. Saya sempat bertanya, Pak, kenapa nggak kerja yang lebih ringan aja, misal jualan atau buka usaha lain? Dia menjawab dengan tatapan yang dalam. Nak, setiap orang punya tanahnya sendiri. Ada yang tanahnya di sawah, ada yang di pikiran. Kalau saya ninggalin sawah ini, saya kehilangan arah hidup saya. Kalimat itu sederhana, tapi menohok. Karena saya sadar, selama ini saya juga sering gelisah mengejar hal-hal yang cepat tanpa benar-benar menanam apapun dalam hidup saya sendiri. Saya ingin hasil besar, tapi tidak sabar menunggu prosesnya. Waktu saya pamit sore itu, Pak Joyo sempat berkata, kaya itu bukan soal duitnya, tapi soal cara kita memperlakukan waktu. Dan sejak hari itu, setiap kali saya melihat harga cabai di pasar naik, saya selalu ingat wajahnya, wajah seseorang yang membuktikan bahwa kekayaan sejati datang dari mereka yang berani menanam, bukan hanya menunggu panen. Cerita Pak Joyo membuat saya penasaran lebih dalam. Apa sebenarnya prinsip-prinsip sederhana yang ia pegang sampai bisa mengubah ladang kecil jadi sumber rezeki besar?
Di segmen berikutnya, saya akan membongkar rahasia sukses para petani cabai, mulai dari cara menanam yang tepat, waktu panen yang pas, hingga pola pikir yang membuat hasil mereka berlipat ganda. Banyak orang mengira bertani itu soal keberuntungan. Kalau hujan pas, kalau harga lagi naik, kalau tanahnya subur, baru bisa untung. Padahal menurut Pak Joyo, yang bikin berhasil bukan cuacanya, tapi caramu membaca waktu. Dan setelah beberapa kali saya mengamati cara beliau bekerja, saya menemukan satu pola besar. Ternyata rahasia kesuksesan petani cabai bukan hanya soal cara menanam, tapi soal mindset dan manajemen hidup. Mari kita mulai dari hal yang paling dasar, cara menanam yang benar. 1. Pemilihan bibit pondasi dari segalanya. Pak Joyo selalu bilang, bibit itu seperti karakter anak. Kalau salah dari awal, hasilnya nggak akan kuat. Dia memilih varietas unggul seperti Lado F1, Hot Beauty, atau Tanjung 2. Bibit itu disemai di polybag kecil, disiram pagi dan sore, dijaga kelembapannya, dan baru dipindahkan ke lahan setelah umur 25-30 hari. Tidak buru-buru, karena menurutnya bibit yang terburu-buru dipindah nggak akan tahan panas hidup. Dan saya pikir, bukankah hidup juga begitu? Banyak dari kita ingin cepat tumbuh, tapi belum siap menanggung beban yang datang bersama pertumbuhan itu. 2. Persiapan lahan menyiapkan dasar. Kesuksesan 2, minggu sebelum tanam tanahnya dicangkul dan dicampur pupuk kandang sekitar 2 ton per hektar. Bagi Pak Joyo, tanah yang subur itu seperti hati yang bersih. Kalau dasarnya salah, sebaik apapun bibitnya, tetap tidak akan tumbuh baik. Ia bahkan bilang, kalau tanahmu belum siap, jangan tanam. Sama seperti kalau hatimu belum tenang, jangan ambil keputusan besar. 3. Waktu tanam. Mengikuti irama alam petani, sukses tidak menantang alam, mereka menyesuaikan diri. Pak Joyo biasanya menanam di awal musim kemarau, sekitar Maret hingga Agustus, ketika curahan hujan berkurang tapi air irigasi masih cukup. Tujuannya sederhana, sinar matahari cukup untuk pembungaan dan buahnya lebih pedas serta awet. Dia bilang, cabai itu suka panas tapi nggak suka terbakar. Dan saya rasa begitu juga kita. Kita butuh tekanan tapi bukan sampai terbakar ambisi sendiri. 4. Perawatan and kesabaran. Setelah tanam, pekerjaan belum selesai. Setiap pagi ia menyiram, membersihkan gulma, memeriksa daun yang menguning, dan menyemprotkan pestisida organik dari rebusan daun pepaya dan serai. Seminggu sekali dia lakukan pemangkasan agar cabang tidak berebut nutrisi. Kuncinya cuma satu, konsistensi. Karena dalam dunia cabai, kalau kamu abai 3 hari saja, hama bisa menguasai seluruh lahan. Mirip dengan hidup, kalau kamu berhenti memperhatikan hal-hal kecil, perlahan masalah kecil itu akan tumbuh jadi besar. 5. Waktu panen, tahu kapan harus memetik hasil cabai bisa mulai dipanen umur 70 sampai 80 hari setelah tanam dan bisa panen berulang hingga 6 kali. Tapi menariknya Pak Joyo tidak pernah menunggu harga tertinggi. Dia menjual sebagian hasil di awal, sebagian lagi disimpan kering, sebagian lagi untuk bibit. Kalau kamu serakah mau tunggu harga naik terus, kamu malah bisa rugi waktu turun, katanya. Itulah bentuk manajemen risiko yang jarang dipikirkan petani lain. Kunci utama, mindset tumbuh dan sabar. Dari semua hal teknis tadi, satu hal yang paling menonjol dari Pak Joyo adalah mindsetnya. Dia memperlakukan ladangnya seperti sekolah, setiap musim adalah pelajaran baru. Ketika gagal, dia tidak menyalahkan alam, tapi mengevaluasi dirinya sendiri. Tanah itu nggak pernah bohong, katanya. Kalau kamu kasih perhatian, dia balas. Kalau kamu cuek, dia diam. Dan saat saya renungkan, sebenarnya pola pikir ini bisa kita terapkan di semua aspek hidup. Kerja, bisnis, bahkan hubungan. Hidup itu seperti ladang cabai. Kamu menanam bukan karena hasilnya instan, tapi karena kamu percaya pada prosesnya. Dan setiap hari, sedikit demi sedikit, kamu rawat, kamu sabar. Sampai tiba saatnya kamu bisa memetik hasil dari ketekunanmu sendiri. Di segmen berikutnya, saya ingin ajak kamu mengenal kisah 2 orang lain yang hidupnya berubah total karena pola pikir yang sama, menanam dengan kesabaran dan menuai dengan kesadaran. Kalau kisah Pak Joyo mengajarkan saya tentang kesabaran dan cinta terhadap proses, maka 2 orang berikut ini membuktikan bahwa mindset menanam bukan cuma berlaku di sawah, tapi juga dalam hidup. Kisah 1. Arif, anak kota yang kembali ke desa. Arif dulu tinggal di Bekasi. Ia bekerja sebagai karyawan di sebuah pabrik elektronik, gajinya pas-pasan, stres tiap bulan, dan merasa hidupnya datar. Sampai suatu hari pandemi datang, pabriknya tutup, dan Arif pulang ke kampung di Temanggung. Awalnya, dia malu.
Saya sarjana, tapi ujung-ujungnya jadi petani, katanya. Tapi karena tidak punya pilihan, dia mulai belajar dari ayahnya menanam cabai di lahan 1.000 meter persegi. Yang menarik, Arif tidak langsung sukses. 2 musim pertama gagal total. Hama menyerang, hujan terlalu sering, modal habis. Tapi bukannya menyerah, dia mulai membaca buku pertanian modern, menonton video YouTube petani sukses, dan membuat catatan sendiri. Kapan menyiram, kapan pupuk, kapan panen. 3 tahun kemudian, Arif bukan lagi petani biasa. Ia mengubah lahannya menjadi kebun cabai organik dan memasarkan hasilnya lewat media sosial. Sekarang ia punya pelanggan tetap dari restoran besar di Yogyakarta dan Semarang. Penghasilannya rata-rata 35 sampai 40 juta per musim. Yang paling saya kagumi adalah caranya memandang hidup. Dulu saya pikir saya kerja buat uang, sekarang saya sadar, saya kerja buat ketenangan. Dia bilang, setiap pagi waktu melihat embun di daun cabai, ada rasa damai yang tidak pernah ia temukan saat di kantor. Dan saya pikir, mungkin memang begitu seharusnya hidup, sederhana tapi bermakna. Kisah 2, Ibu Rina petani di pekarangan. Ibu Rina tinggal di pinggiran Malang. Suaminya sopir angkot dan penghasilannya sering tak menentu. Suatu hari harga cabai di pasar naik drastis sampai Rp100.000 per kilo. Saat itu dia iseng menanam 10 polybag cabai di halaman belakang rumah. Beberapa bulan kemudian hasilnya luar biasa, cukup untuk kebutuhan rumah, bahkan masih bisa dijual ke tetangga. Dari situ ia mulai menambah polybag, memanfaatkan dinding rumah untuk vertikultur, dan belajar pemasaran online lewat grup WhatsApp. Sekarang tanpa lahan luas, Ibu Rina bisa menghasilkan 3-5 juta sebulan dari pekarangannya sendiri. Dia bahkan sering diundang oleh Dinas Pertanian untuk berbagi inspirasi bagi ibu rumah tangga lain. Kata beliau, saya cuma tanam cabai, tapi yang tumbuh bukan cuma tanaman. Yang tumbuh itu rasa percaya diri saya. Saya terdiam waktu mendengar kalimat itu. Karena memang banyak orang kehilangan keyakinan bukan karena gagal, tapi karena terlalu lama menunggu hasil yang tidak datang-datang. Kisah 3, Pak Tamin, petani tua yang bangkit dari gagal. Pak Tamin sudah bertani sejak muda, tapi selama 10 tahun terakhir, hidupnya jatuh bangun. Hama menyerang terus, modal habis, sampai hampir menjual tanahnya. Tapi satu hal yang membuatnya berbeda, dia tidak pernah berhenti belajar. Ia mengikuti pelatihan pertanian terpadu, belajar sistem tanam bergilir, cabai, tomat, jagung, lalu kembali ke cabai. Hasilnya, dalam 2 tahun, tanahnya pulih, produksi cabainya stabil. Sekarang ia dikenal sebagai mentor bagi petani muda di desanya. Pak Tamin sering berkata dengan nada pelan, saya dulu gagal karena saya cuma menanam. Sekarang saya berhasil karena saya juga merawat. Kata merawat di sini bukan sekadar fisik, tapi merawat semangat, merawat kesabaran, dan merawat keyakinan. Dan saya pikir itu kunci yang membedakan orang sukses dengan yang menyerah di tengah jalan. Benang merah dari 3 kisah ini. 3 orang, 3 latar belakang berbeda, tapi semuanya punya satu kesamaan. Mereka menanam dengan hati. Mereka tidak hanya melihat tanah sebagai sumber uang, tapi juga sebagai guru kehidupan. Tanah mengajarkan mereka tentang waktu, tentang gagal, dan tentang rasa cukup. Kadang kita lupa bahwa kekayaan itu bukan selalu datang dari tempat baru. Kadang justru dari tempat yang sudah lama kita abaikan. Dari halaman rumah sendiri, dari ladang yang dulu kita tinggalkan, dari potensi kecil yang tidak kita rawat. Dan mungkin hidup kita juga seperti ladang. Tidak peduli di mana kamu berada, di kota, di desa, atau di kamar kos, kamu selalu punya sesuatu yang bisa kamu tanam. Pertanyaannya cuma satu, apa kamu mau merawatnya dengan sabar? Pernah nggak kamu merasa hidupmu seperti lahan yang tidak menghasilkan apa-apa? Kamu sudah kerja keras, sudah berusaha, tapi hasilnya terasa belum sepadan. Saya tahu rasanya, rasa lelah yang diam-diam tumbuh di dalam diri, rasa ingin menyerah karena hasil yang tak kunjung datang. Dan seringkali di momen seperti itu, kita mulai berpikir bahwa mungkin kita tidak berbakat atau kita salah jalan. Tapi kalau kamu perhatikan cara kerja para petani tadi, ada satu hal yang mereka pahami dengan sangat baik. Setiap benih butuh waktu. Bukan cuma waktu untuk tumbuh, tapi juga waktu untuk diuji. Ada masa di mana hujan terlalu deras dan semua kerja keras seolah hanyut. Ada masa di mana hama datang dan daun-daun layu tanpa ampun. Tapi anehnya mereka tidak berhenti. Mereka tetap bangun pagi, tetap menyiram, tetap percaya bahwa selama akar masih hidup, harapan belum mati. Dan disitulah saya mulai berpikir, mungkin hidup kita pun sama. Kita sedang menanam sesuatu, impian, usaha, hubungan, karir, tapi kita sering lupa bahwa semua itu butuh musimnya sendiri.
Tidak ada panen tanpa musim kering, kata Pak Joyo waktu itu. Karena dari kekeringanlah akar belajar mencari air. Kalimat itu terus saya ingat, karena banyak di antara kita yang ingin hasil besar, tapi tidak mau melewati proses yang kering, sunyi, dan berat itu. Sekarang coba kamu tanya ke diri sendiri, apa yang sedang kamu tanam hari ini? Apakah kamu benar-benar merawatnya atau justru sudah berhenti sebelum tumbuh? Kapan terakhir kali kamu percaya bahwa proses kecilmu hari ini akan berbuah sesuatu nanti? Dan yang paling penting, apakah kamu menanam sesuatu yang kamu cintai atau cuma menanam karena ikut-ikutan orang lain? Kita sering iri melihat hasil orang lain, padahal kita nggak tahu berapa banyak musim gagal yang mereka lewati. Seperti para petani tadi, mereka pernah rugi, pernah ditipu tengkulak, pernah panen gagal total. Tapi mereka tetap di sana, berdiri di tanah yang sama, menanam lagi, mencoba lagi. Mungkin kalau kita bisa meminjam sedikit saja cara berpikir mereka, hidup kita akan jauh lebih tenang. Karena pada akhirnya semua orang sedang menanam sesuatu. Dan tidak ada yang benar-benar gagal selama kamu masih mau menunggu, merawat, dan percaya pada waktu. Jadi, sebelum kamu menyerah hari ini, coba lihat ke dalam diri kamu. Mungkin benihmu belum tumbuh bukan karena salah tanah, tapi karena kamu berhenti menyiraminya. Setelah saya mengenal para petani cabai itu, saya sadar, ternyata kekayaan tidak selalu datang dari ide besar, modal besar, atau keberuntungan besar. Seringkali kekayaan datang dari sesuatu yang sederhana, dari kesabaran yang tidak terlihat orang. Petani cabai yang bisa menghasilkan puluhan juta tiap musim, bukan karena tanahnya lebih luas, atau nasibnya lebih baik, tapi karena mereka punya pola pikir yang tepat. Mereka tahu kapan menanam, tahu kapan menunggu, dan tahu kapan memetik hasil. Dan bukankah hidup kita juga seperti itu? Kita semua punya ladang masing-masing, entah itu pekerjaan, usaha kecil, pendidikan, atau keluarga. Ada masa di mana semuanya terasa lambat, sepi, bahkan sia-sia, tapi justru disitulah akar kesuksesan tumbuh diam-diam. Tanah nggak pernah ingkar janji, kata Pak Joyo waktu itu. Kalau kamu rawat dengan sungguh-sungguh, dia pasti balas. Begitu juga dengan hidupmu. Kalau kamu terus berproses, terus belajar, terus berbuat baik, waktunya akan datang. Hasilnya mungkin tidak langsung hari ini, tapi suatu saat kamu akan melihat semua jerih payah itu tidak pernah sia-sia. Jadi, mulai hari ini, cobalah pandang hidupmu seperti petani memandang ladangnya. Tanami dengan sabar, rawat dengan cinta, dan percayalah, waktu akan menumbuhkan hasil yang kamu impikan. Saya ingin tahu, apa yang sedang kamu tanam dalam hidupmu saat ini? Tuliskan di kolom komentar, entah itu usaha kecil, mimpi pribadi, atau sekadar semangat untuk bertahan. Karena mungkin dengan berbagi cerita, kamu bisa menumbuhkan semangat orang lain juga. Kalau kamu merasa video ini menyentuh hati, bantu saya menyebarkan kisah ini. Tekan tombol like, bagikan ke teman, dan jangan lupa subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita reflektif lainnya tentang hidup, kerja keras, dan makna sederhana di balik rezeki. Ingat, hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat panen, tapi siapa yang paling sabar menanam. Dan mungkin seperti cabai yang tumbuh dari tanah kering, kamu pun sedang disiapkan untuk berbuah pedas, kuat, berani, dan berharga.